balik lagi di channel aku, Resti Dwi. Dan di video kali ini aku mau bikin woman sharing session, dimana aku akan ngundang teman-teman aku dan berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Nah, di konten kali ini aku kedatangan teman aku yang cantik, namanya Indri. Silahkan perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalin, aku Indri. Oke. Usia aku 26 tahun. Sekarang ini keseharian aku sih aku kerja aja ya sebagai karyawan swasta. Oke. Dan aku sudah menikah. Nah, di Woman Sharing Session kali ini aku mau tanya-tanya ke Indri karena kemarin aku lihat posannya dia soal vaginismus. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget buat semua teman-teman yang udah support, yang udah khawatir, yang udah peduli, yang atau mungkin sekedar pengen tahu kenapa gue kemarin sempat dirawat 3 hari di rumah sakit. Indri kenapa gitu? Karena jujur sebenarnya gue bingung banget untuk ngejelasin kalau ternyata ada penyakit ini gitu, dan lebih aware kenapa saya Tuhan, kenapa saya dipilih gitu. Cuman ya setiap masalah pasti ada maknanya gitu. Jangan sampai kayak gue yang sejauh ini baru tahu ternyata gue kenapa gitu. Dan gue bicara ini udah persetujuan antara gue dan suami karena niat kita benar-benar pure untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman gitu. Ya bismillah. Di sini aku akan menjelaskan cerita aku sebagai vaginismus survivor ya. Oke. Jadi di sini aku sebagai pasien. Jadi mungkin bahasa yang aku gunakan ya bahasa sehari-hari aja, bukan bahasa medis yang biasa digunakan dokter. Terus mungkin konten ini menjurus ke konten dewasa, tapi ini juga edukasi. Iya, ini sangat edukasi sih, karena untuk teman-teman yang belum menikah pun ini harus tahu gitu. Iya. Karena ini penyakit gitu. Nah, Indri, vaginismus itu apa sih? Vaginismus secara medis diartikan dengan kaku otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Jadi, walaupun penderitanya ini relax ataupun tidak relax, harusnya itu penetrasinya itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Waduh, apaan tuh yang namanya penetrasi? Penetrasi itu memasukkan segala sesuatu ke dalam vagina, itu disebut penetrasi. Banyak jenis penetrasi. Contohnya pemeriksaan dokter, kayak memasukkan spekulum, terus di USG transvaginal, terus memasukkan tampon atau menstrual cup atau sexual intercourse, itu juga termasuk penetrasi. Nah, untuk kita yang belum menikah, bagaimana sih caranya kita tahu kalau kita tuh vaginismus atau enggak? Itu gimana? Jadi gini Kak, karena vaginismus ini penyakit yang bisa dikonfirmasi oleh penderitanya sendiri. Artinya saat kamu kesulitan menggunakan, misalkan kamu sudah mencoba menggunakan tampon gitu, atau melakukan prosedur pemeriksaan medis, atau mencoba untuk intercourse tapi kamu gagal, ya itu ada kemungkinan kamu vaginismus. Tapi kalau misalkan terbanyak sih dikonfirmasi setelah aktif secara seksual ya. Tapi kalau misalkan kamu belum menikah dan kamu belum aktif secara seksual, ya yang penting kamu tahu dulu nih vaginismus itu apa, terus kamu tahu kalau kamu vaginismus kamu harus apa gitu. Jadi iya, edukasinya dulu. Iya, betul. Vaginismus itu penyakit atau bukan? Ya, vaginismus adalah penyakit. Siapa yang menyatakan? WHO sebagai Badan Tertinggi Kesehatan Dunia. WHO memiliki penggolongan-penggolongan penyakit, yaitu ICD-10. Di dalamnya terdapat klasifikasi penyakit-penyakit dan diakui di seluruh dunia. Vaginismus memiliki kode ICD-10N94.2. Dia bagian dari penyakit organ reproduksi perempuan dan saluran kemih. Jadi vaginismus ini adalah penyakit organ. Apa organnya yang berpenyakit? Vaginanya. Dengan definisi, kekakuan otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya
sehingga menyebabkan kendala maupun kegagalan penetrasi. Jadi jelas, vaginismus adalah penyakit dengan kode N94.2, bagian dari penyakit organ reproduksi perempuan. Nah, gimana kamu tahu awalnya itu kamu vaginismus atau kamu menyatakan diri, oh ternyata saya itu vaginismus gitu? Aku tuh baru menikah pada Februari 2019. Berarti sudah 1 tahun pernikahan? Ya, sudah 1 tahun pernikahan. Okay. Lalu pada awal-awal pernikahan, aku dan suami mencoba untuk penetrasi tuh. Terus gagal. Setiap aku mencoba penetrasi sama suami selalu gagal. Awal-awal kita berpikir, mungkin akunya kurang rileks, mungkin aku terlalu takut gitu kan. Terus 1 bulan, 2 bulan, terus 3 bulan, kok tetap nggak ada perubahan nih, selalu takut gitu, selalu gagal gitu. Coba suasana baru, liburan, kayak gitu-gitu. Aku jalanin lah sama suami gitu kan, mulai dari staycation di hotel, kita jalan-jalan keluar tapi kota. Di staycation segala macam cara-cara yang udah kamu lakukan itu, kamu tetap mencoba untuk hubungan intim. Iya, karena memang itu yang pengen aku tuju gitu kan, itu yang aku dan suami pengen tuju gitu kayak. Oh mungkin dengan kita mencoba, dengan kita suasana baru nih, kita bisa nih terjadi penetrasi nih gitu kan. Nyatanya enggak. Nyatanya udah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu, kita udah beberapa kali keluar kota, beberapa kali staycation di hotel, tetap gagal. Aku sama suami pacaran itu kita udah 5 tahun. Kita udah sama-sama kenal, aku pun udah percaya sama dia ya. Terus kita sudah menikah, apalagi yang aku takutin gitu kan. Sudah sewajarnya lah melakukan hubungan intim. Betul. Penderita vaginismus itu sendiri untuk dorongan seksualnya itu normal atau ada kendala atau gimana? Untuk penderita vaginismus sendiri, untuk aku pribadi ya yang aku rasain, kita tuh sebenarnya dorongan seksualnya normal di saat adanya foreplay gitu-gitu, itu normal gitu, itu normal semuanya. Cuma ya memang pada saat akan dilakukan penetrasi aja yang selalu gagal gitu. Ini kalian bertanya-tanya nggak sih gitu? Atau kita coba yuk ke dokter kandungan atau apa gitu? Itu gimana? Jadi aku sih selama ini karena mindset aku bahwa aku kurang rileks ya, dan suami aku pun berpikirnya mungkin aku kurang rileks, jadi kita tuh nggak ada kepikiran mau ke SPOG, ke dokter kandungan tuh nggak. Berumah tangga gitu selama kurang lebih hampir setahun nih sebelumnya ya, jadi bikin nggak harmonis tuh pasti ada tuh. Gimana tuh yang terjadi di kalian? Jadi gini, ya aku sih alhamdulillah aku punya suami yang sangat pengertian ya. Dia menikahi aku bukan hanya untuk seks semata ya. Dengan adanya aku kendala ini, dia nggak pernah yang marah atau yang kenapa sih kok nggak bisa, enggak, dia nggak pernah kayak gitu. Cuman pernah ada di suatu waktu kita ngobrol dari hati ke hati gitu, dia tanya sama aku, kamu kenapa sih nggak kamu mau. Kenapa sih ya selama ini kayak nggak mau gitu, kenapa sih kamu nggak percaya sama aku gitu, kamu relax aja, kamu percaya sama aku. Terus di situ aku nangis, di situ aku bilang kayak aku tuh bukan nggak mau, aku juga mau gitu, aku nggak tahu ini kenapa selalu gagal, aku ini tuh nggak bisa, bukan nggak mau gitu. Oke, balik lagi ke tadi yang kamu awal mula searching dan tahu vaginismus. Tuh akhirnya kamu menemukan ya, katanya menemukan sebuah akun Instagram. Jadi itu gimana tuh? 10 bulan pernikahan aku searching, nemulah aku satu kata kunci nih, vaginismus. Aku carilah tuh di YouTube gitu kan. Aku cari, ketemulah aku dengan konten Dr. Robi yang menjelaskan vaginismus itu apa. Beliau mengarahkan ke Instagramnya, akun Instagramnya @vaginismusindonesia. Ya, jadi mulai kamu follow. Mulai aku follow, dari situ. Aku baca semuanya dan ya ternyata ya bener, ternyata aku vaginismus gitu. Yang pertama-tama aku kasih tahu suami dulu kan, ternyata aku vaginismus loh, coba kamu baca deh. Akhirnya karena suami aku juga orang yang suportif ya, jadi dia pun mau baca, dia mau tahu ya. Akhirnya di situ dia ngerti, oh ternyata memang benar kamu sakit ya gitu, dan dia tuh mendukung untuk aku sembuh. Akhirnya aku kontak Dr. Robi. Singkat cerita, aku bikin jadwal sama Dr. Robi karena Dr. Robi sibuk banget gitu kan. Jadi kita harus terjadwal ya sama dia. Terus proses kamu mulai berobat sama Dr. Robi itu kayak gimana? Dr. Robi itu
prakteknya itu di Bandung, di Rumah Sakit Limiati Bandung. Vaginismus itu sendiri sebenarnya tuh ada penyebabnya nggak sih? Nah, dari yang aku konsul sama dokter Robi, ternyata vaginismus itu sampai saat ini belum ditemukan penyebabnya. Jadi dalam bahasa medisnya ini tuh termasuk golongan penyakit yang idiopatik ya. Berarti makanan, lingkungan, kebersihan kayak gitu-gitu juga nggak mempengaruhi? Belum ada penelitian yang jelas, tapi yang jelas belum ditemukan penyebabnya sendiri di Amerika sendiri pun. Untuk vaginismus sendiri itu ada nggak sih tingkat keparahannya itu? Nah, di konsultasi awal ini pun Ya. Kita dicek nih sama dokter Robi seberapa nggak bisanya kita penetrasi, bukan seberapa bisanya ya. Kalau seberapa bisanya kan artinya dicoba nih seberapa bisa, tapi ini tuh yang dokter Robi pun melakukan sebaliknya, dicek juga aku berada di grade mana. Nah, setelah dicek ternyata aku ada di grade 4. Jadi vaginismus itu ada 5 derajat keparahan, 1 yang terendah, 5 yang tertinggi. Tingkat 1 sampai menengah, rendah sampai menengah itu penderita vaginismus yang masih bisa dilakukan penetrasi tapi mungkin tidak nyaman. Ada juga yang kadang bisa dilakukan penetrasi, kadang tidak. Oh, berarti masih bisa dilakukan penetrasi. Yeah. Jadi masih vagina itu masih bisa dimasukkan sesuatu gitu ya? Penis pun mungkin bisa. Oh, gitu. Nah, tapi masih mungkin ada rasa sakit, nyeri gitu kan. Terus di tingkat tengah ke atas itu untuk yang tidak bisa sama sekali dilakukan penetrasi. Oke, jadi kamu termasuk ke dalam yang tidak bisa dimasukkan sama sekali. Iya, aku mau disclaimer nih buat teman-teman. Jadi pemeriksaannya itu nggak ada sama sekali pemaksaan atau intimidasi dari dokter, itu nggak sama sekali. Yang aku dapetin malah tuh dapat sambutan yang hangat, dapat empati, rasa empati yang luar biasa dari dokter Robi sih. Jadi aku nyaman banget gitu untuk cerita, apalagi untuk prosedur itu. Jadi aku percaya banget sama dia. Jadi kita butuh 3 hari 2 malam. Hari pertama itu kita pendaftaran, konsul awal gitu kan. Terus aku cek rekam jantung, terus tes darah, ya pokoknya untuk rawat inap, untuk rawat inap gitu kan harus dicek gitu kan. Prosesnya itu pertama dokter mencoba memeriksa tingkat ketidakbisaannya itu kan. Pertama itu pakai cotton bud dimasukin ke dalam vagina. Cotton bud pun tidak bisa dimasukin ke dalam vagina. Cotton bud yang sekecil itu nggak bisa dimasukin sama sekali. Tidak bisa. Sakit. Terus pemeriksaan kedua dengan jari kelingking. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Terus akhirnya kamu dianjurkan untuk melakukan tindakan. Iya. Hari pertama itu kan lebih konsul dan persiapan untuk dilatasi berbantunya besok ya. Jadi proses utamanya itu besok tuh Kak. Jadi pada hari itu kita sih lebih banyak konsultasi. Hari pertama itu aku langsung masuk rawat inap kan, ruang rawat inap itu nggak diapa-apain tuh, aku nggak ada di infus, nggak diapa-apain, pokoknya kita nginep aja. Aku cuma dikasih obat biar istirahatnya cukup gitu. Aku dikasih obat penenang. Besok pagi jam 4 aku akan dijemput oleh suster ke ruang operasi. Terus hari kedua dilakukan prosedur dilatasi berbantu itu, dilakuinnya di ruang operasi. Semua prosesnya itu didampingi suami itu. Oh, berarti suami kamu masuk ke ruang operasi pas sampai itu penanganan? Iya, sebenarnya prosedur ini tuh prosedur yang kecil Kak. Jadi nggak ada robekan, nggak ada sayatan, nggak terjadi apa-apa. Jadi operasi kecil? Bukan operasi juga, dibilangnya prosedur. Karena kenapa sih dilakuinnya di ruangan operasi? Karena ini ada proses anestesi. Karena standarnya rumah sakit itu kalau ada prosedur anestesi itu harus di ruang operasi gitu. Kenapa sih di anestesi? Kenapa di bius total? Karena ternyata kalau saat kita sudah di bius total itu otot-otot di seluruh tubuh kita tuh tidak tegang lagi tuh. Menurut cerita suami sih, aku dimasukin tuh Kak spekulum. Apa sih spekulum? Cocor bebek gitu. Jadi yang untuk ngebuka vagina. Udah dimasukin spekulum itu, disuntikin lah tuh. Adalah suntikan botox katanya sih ya namanya, suntikan botox di beberapa titik otot vagina yang kaku itu disuntik botox, disuntik. Setelah itu udah dimasukin dilator yang warna orange. Nih, dilator yang warna orange itu
dimasukkan 3 terbesar. Oh, 3 terbesar. Jadi ada 4 ukuran yang dikasih, dimasukin yang ketiga. Nah, udah selesai prosedur itu, aku dibalikin ke ruang transit. Jadi pas aku bangun nih, udah ada dilator terbesar ketiga di dalam vagina aku. Itu aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Jadi selama proses kita sama sekali nggak ngerasain sakit sama sekali, enggak. Akhirnya kita diajarin cara dilatasi berbantu. Itu pertama kali momen dimana dalam hidup aku 26 tahun aku hidup di dunia, itu pertama kali ada benda masuk ke dalam vagina aku. Ya ampun, itu tuh sebuah keajaiban yang dimana di situ aku pertama kali aku nangis, beneran nangis. Nangisnya bukan ya sedih juga sih, bersyukur sih, lebih bersyukur ya. Ya akhirnya ya kan. Kayak akhirnya ya ampun, ternyata tuh emang selama ini tuh beneran gak bisa, bukan gak mau gitu. Ya ternyata emang ada sesuatu yang bikin gak bisa, yaitu vaginismus itu gitu. Nah, setelah tadi dimasukin itu gimana prosesnya sampai kapankah harus dilepas? Nah, yaudah akhirnya aku dapet cara pelatihan dari Dokter Robi langsung. Terus di situ aku melakukan dilatasi. Jadi dilator yang tadi itu kan ada ukurannya. Iya. Jadi setiap sesi latihan itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terbesarnya pun yang orange, yang ungu, yang paling besar itu nggak dipakai. Itu opsional aja, kalau kamu mau coba boleh. Tapi kalau kamu nggak mau coba nggak apa-apa gitu. Aku setiap hari harus latihan itu. Di rumah sakit pun aku harus latihan sehari 2 kali. Akhirnya udah selesai keluar dari situ, ya udah aku hidup normal, hidup biasa, jalan biasa, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun. Terus fungsinya dilator ini Kak, kenapa kita harus latihan dilatasi mandiri terus gitu? Fungsinya dilator ini untuk melatih memori otot vagina kita. Jadi yang selama ini dia tegang, biar kamu ototnya tuh nggak tegang lagi. Jadi bukan akunya yang tegang ya. Sepengetahuan aku yang nonton juga dari YouTube-nya Dokter Robi, itu katanya tuh otot-otot dalam vagina itu tidak bisa diatur oleh pikiran. Betul. Jadi ternyata seperti yang kita ketahui, wanita itu di bawah itu kita punya 3 lubang. Lubang peranakan tuh vagina kan, lubang yang tengah. Nah ternyata hanya 2 lubang, yaitu lubang berkemih dan lubang anus yang bisa dikendalikan oleh pikiran. Itu kenapa kita bisa menahan pipis, menahan empuk gitu kita, ya itu bisa dikendalikan. Nah untuk struktur yang tengah, untuk lubang peranakan itu tidak bisa dikendalikan oleh pikiran atau otak ya. Iya, tidak bisa, tidak ada hubungannya gitu. Jadi maupun kamu relax ataupun tidak relax ya, kalau memang kamu tidak vaginismus, penetrasi bisa terjadi kapan saja. Nah, tadi kamu udah ceritakan soal penanganan dari rumah sakit Limi Jati itu. Itu sebelumnya tuh prosedurnya itu kamu harus ada rujukan dari rumah sakit lain atau dokter-dokter kandungan itu, atau kayak gimana sih? Enggak sih, karena aku kan langsung menghubungi Dokter Robi ya. Jadi ya aku langsung konsul sama Dokter Robi dan langsung ditangani sama dia sendiri. Aku sendiri pun belum pernah memeriksakan ke SPOG lain. Nah, banyak nggak sih di Instagram, kamu kan sering share ya kan, soal biaya. Pasti banyak yang nanya dong, pasti pengen tahu gitu, biayanya tuh gimana sih, biaya penanganan untuk penyakit vaginismus ini? Jadi untuk biaya sebenarnya mungkin yang lebih berhak jawab kan pihak rumah sakit ya, karena kondisi aku saat aku berobat dengan kondisi sekarang atau mungkin nanti saat yang nonton ini berobat gitu pasti kan beda ya. Cuma waktu aku kasih gambaran aja, berobat itu bulan Februari 2020 itu sekitar 31 sampai 31 juta. Nah, bersihnya. Pasti banyak yang pengen tahu juga kan, apakah ini bisa menggunakan tunjangan kah atau jaminan kesehatan lainnya. Pasti angka sebesar itu kita pasti kaget dong gitu. Nah, ada nggak sih kira-kira yang kamu tahu? Jadi kalau aku kebetulan kan aku pakai dana pribadi ya, karena aku nggak punya asuransi. Itu pentingnya asuransi. Aku nyesel banget nggak punya asuransi. Nah, jadi setahu aku sih bisa pakai asuransi. Terus kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya mengenai asuransi, kamu bisa langsung hubungi Rumah Sakit Limi Jati Bandung. Nah, setelah kamu penanganan, kamu itu kan 3 hari ya? 3 hari di rumah sakit. 3 hari di rumah sakit. Terus setelah kamu sudah diperbolehkan pulang, itu apa aja pelatihan yang bisa kamu lakukan di rumah? Iya, jadi setelah aku keluar dari rumah sakit,
itu aku tetap harus latihan dilatasi mandiri dengan durasi latihan tuh sehari 2 kali. Durasi latihannya sih nggak lama, sekitar 20 menit lah satu sesi. Itu aku harus latihan sehari 2 kali, itu sampai 6 bulan ke depan. Jadi aku Februari sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus mungkin aku baru selesai. Oh, berarti jadi sampai sekarang pun aku masih latihan. Nah, selama kamu pelatihan itu kamu juga dikasih kayak obat-obat minum atau apa nggak sih? Enggak sama sekali, karena untuk melatih otot yang kaku itu kan menggunakan dilator itu, jadi ya udah nggak ada obat yang aku minum. Kamu ada juga nggak sih atau saran dari dokter untuk melakukan hubungan intim di rumah? Jadi pada akhirnya aku berhasil penetrasi tuh begini, Dokter Robi tidak pernah memberikan waktu kapan kamu boleh mencoba gitu. Nah itu tuh atas kesepakatan kita sama pasangan. Kamu udah merasa cukup waktunya, cukup bisa. Yang aku rasain sih saat aku udah latihan aku lancar, udah mulai nyaman gitu, maksudnya rasa sakitnya udah tidak berlebihan kayak gitu. Terus dilator yang dari terkecil sampai terbesar pun sudah dicoba, sudah bisa, sudah lancar gitu ya. Akhirnya aku bersepakat tuh sama suami, mau nggak kita coba gitu. Udah coba. Akhirnya aku berhasil di 8 hari pasca prosedur, alhamdulillah. Oh ya, untuk waktunya sendiri sih Kak beda-beda ya. Jadi nggak mesti 1 hari setelah prosedur atau seminggu setelah prosedur, 1 bulan. Jadi waktunya ini beda-beda. Maksudnya cara dia latihan, terus mentalnya dia pasti kan beda-beda. Nah, setelah kamu melakukan prosedur dilatasi berbantu di rumah sakit dan di rumah selama 6 bulan ya, itu bisa nggak sih atau ada anjuran untuk hamil? Kita yang sudah melakukan prosedur dilatasi berbantu, kita dianjurkan sampai 6 bulan dulu tidak hamil. Oke, jadi harus dilakukan dulu 6 bulan. Iya, yang namanya proses kehamilan, apalagi nanti saat kita melahirkan, itu kan pasti banyak pemeriksaan medis melalui vagina ya. Sedangkan orang dengan vaginismus, kalau vaginismusnya masih ada, itu otomatis nggak bisa tuh Kak dilakukan pemeriksaan itu. Apalagi untuk melahirkan secara normal. Iya, itu udah kayaknya sih nggak mungkin banget. Penderita vaginismus sendiri tuh ya hamil sih bisa aja Kak. Bahkan banyak temen-temen yang masih vaginismus dia bisa hamil walaupun dia belum penetrasi. Iya, itu ada namanya splash pregnancy. Nanti ditaruh sini, tinggal googling aja apa itu splash pregnancy. Kalau penderita vaginismus itu cuma orang-orang yang belum hamil atau bisa juga diderita oleh orang yang sudah hamil? Nah, ternyata vaginismus itu ada beberapa, ya bisa dibilang tipe ya. Jadi ada yang dia memang dari awal penetrasi itu tidak bisa, ada yang setelah dia awalnya bisa penetrasi, terus dia bisa hamil, dia melahirkan. Nah, pada suatu titik dia tidak bisa lagi tuh dilakukan penetrasi, atau mungkin saat setiap penetrasi dia terasa sakit gitu. Berarti kemungkinan orang yang sudah punya anak pun juga bisa jadi penderita. Bisa, benar. After 1 bulan setelah prosedur dilatasi berbantu, itu aku balik lagi ke Bandung untuk dilakukan simulasi pemeriksaan medis. Berarti secara pemeriksaan medis itu sudah yang kedua kali ya setelah prosedur tadi, pemeriksaan tadi? Iya betul, berarti untuk pemeriksaan medis sendiri pun alhamdulillah aku sudah bisa gitu. Jadi dari 3 kategori kesembuhan yang harus dicapai oleh penderita vaginismus, alhamdulillah aku 3-tiganya sudah bisa, yaitu dilatasi mandiri, sexual intercourse, dan pemeriksaan medis melalui vagina. Akan ada lagi nggak nih pemeriksaan medis selanjutnya? Selanjutnya pemeriksaan medis itu sebenarnya sudah nggak ada ya kalau yang termasuk dalam prosedur dengan Dokter Robi kemarin, tapi untuk kedepannya itu akan sangat mungkin karena kita sebagai wanita itu kan pasti ada Kak pemeriksaan medis yang melalui vagina, kayak misalkan pap smear, terus misalkan kayak kita ada masalah nih dengan kewanitaan, keputihan segala macam, itu kan pemeriksaannya melalui vagina ya. Dan ya itu mungkin nanti akan aku laksanain, atau mungkin nanti kalau aku pengen program hamil setelah ini kan itu harus prosedurnya melalui vagina. Nah, berarti kamu sendiri ini sedang berfokus dengan masa penyembuhan
vaginismus? Iya benar, untuk saat ini sih aku masih berfokus terus latihan untuk kesembuhan vaginismusku sendiri, dan kalau untuk program hamil ya aku lihat nanti sih gitu. Nah, ada nggak sih saran atau motivasi untuk penderita vaginismus dan juga para suami yang harusnya tuh seperti apa sih? Yang pasti buat teman-teman yang vaginismus, yang merasa vaginismus di luar sana, jangan ngerasa sendirian, jangan ngerasa kamu aneh, karena memang ini penyakit yang Tuhan kasih, yang kita sendiri pun nggak bisa memilih gitu. Jadi kamu nggak sendirian, vaginismus tuh bisa sembuh, jadi semangat. Dan untuk laki-laki, untuk suami yang mungkin nanti ternyata mendapatkan istri yang vaginismus, ya terutama sih support ya, harus penting banget, karena menikah itu menurut aku bukan hanya sekedar hubungan seksual. Jangan memojoki atau jangan menyalahkan, karena saling support ya. Iya, karena sebenarnya orang selama ini berpikir, wah suaminya hebat banget nih, selama ini selama berapa tahun pernikahan belum pernah melakukan sexual intercourse, wah bisa hebat banget gitu. Padahal yang menderita tuh bukan cuma suaminya doang, yang menderita juga istrinya. Enggak bohong ya, itu pasti kan kita mental down gitu, apalagi dengan tetap melakukan percobaan sexual intercourse yang kita tuh merasa sakit, dan itu jadi trauma yang berulang-ulang kali harus dilakuin gitu. Itu tuh wanitanya juga sangat down sih. Support dari suami terutama dan orang-orang terdekat ya. Untuk siapapun yang nonton video ini, kalau ada teman kamu, saudara kamu, sahabat kamu, tetangga, atau siapapun itu yang cerita mengalami kesulitan penetrasi atau kesulitan pemeriksaan medis, please jangan dipojokin, jangan mengintimidasi, jangan menjudge gitu. Kayak coba aja kamu arahkan, kayak coba deh tonton video ini, atau coba deh kamu kepoin Instagramnya ini, Vaginismus Indonesia, atau coba deh kamu cari tahu tentang vaginismus gitu sih. Lebih empati. Apapun penyakitnya vaginismus sekalipun atau penyakit lainnya, semua penderita itu butuh dukungan moral. Iya. Entah itu tuh mencerita, kalaupun kalian nggak bisa ngebantu atau kasih solusi, setidaknya kalian tuh jadi teman yang baik untuk sebagai pendengar. Iya. Atau arahkan ke yang memang lebih tahu gitu. Entah coba deh kamu berobat ke dokter, atau coba deh kamu ke SPOG, atau coba deh kamu psikolog gitu. Nggak usah, jangan ngejudge sih intinya. Oke, itu dia sharing session kita kali ini bersama Indri. Makasih banyak Indri. Makasih juga Kak Rae udah ngobrol dan berbagi cerita di channel ini. Semoga ada informasi atau pengetahuan yang bisa kalian ambil juga. Amin. Kalau kalian juga butuh informasi atau mau tanya-tanya tentang vaginismus, kalian juga bisa cek Instagram Vaginismus Indonesia. Atau kalian yang mau tanya-tanya juga ke Indri soal vaginismus, kalian juga bisa follow Instagramnya di sini @indrifebri. Nah, jangan lupa di subscribe karena aku bakalan bikin woman sharing session lainnya. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!